Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia akan mendapatkan karunia yang banyak. Jemaah Maghrib rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Kita sampai kepada peristiwa Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah yang diabadikan oleh Allah di dalam surat pendek yang biasa kita baca, yaitu surat An-Nasr atau Al-Fatah? An-Nasr nggih? Ya, kadang-kadang kita tahu bacaannya tapi orang ngerti judulnya nggih. Kul huwallahu ahad surat napa niku? Idza jaa an-nasrullah itu judulnya surat An-Nasr. Ya, kalau biasanya kalau di awal suratnya kita hafal ya, tapi kadang-kadang kita tidak menghafalnya kan, tapi tidak apa-apa. Ya, kadang-kadang para sahabat juga menyebutkan bukan nama suratnya tapi awal surat. Ya, para sahabat biasanya menyebutkan surat Idza jaa nasrullahi wal fath gitu perkataannya, tidak menyebutkan bahwa itu surat An-Nasr. Itu. Jemaah rahimakumullah, Allah Ta'ala sudah mengabarkan kepada Rasulnya akan datangnya sebuah kemenangan. Bahwasanya Rasulullah bermimpi. Dalam mimpinya Rasulullah memasuki kota Mekah dalam keadaan aman, tidak terjadi peperangan. Seperti kita sudah pelajari kemarin pada kajian yang terakhir, kenapa terjadi Rasulullah menggerakkan pasukan ke Mekah itu karena Quraisy itu mengingkari perjanjian. Ada Bani Kinanah, ya, Bani dan Bani Bakar. Dua-duanya, salah satunya Bani Bakar ikut Quraisy, sedangkan Kinana itu ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjanjiannya seperti itu. Suku-suku di Arab boleh memihak salah satu, artinya boleh ngeblok salah satu. Perjanjiannya seperti itu. Terserah mau ikut mana. Tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling mengganggu dan seterusnya. Perjanjian perdamaian yang disepakati oleh Rasulullah bersama orang kafir Quraisy itu berlaku selama 10 tahun. Ini baru berjalan 2 tahun. Akan tetapi Bani Bakar dan Kinanah qadarullah berselisih dan orang Quraisy membantu. Padahal itu di dalam perjanjian tidak boleh. Karena orang Quraisy sudah mengingkari perjanjian, makanya Rasulullah memutuskan untuk menghilangkan perjanjian tersebut. Sehingga beliau bersepakat melalui sudah barang tentu Rasulullah tidak melaksanakan berdasarkan pemikirannya sendiri, akan tetapi berdasarkan wahyu perintah dari Allah langsung. Sehingga Rasulullah beserta para sahabatnya bertolak menuju Mekah, dan subhanallah yang mengikuti Rasulullah untuk berjihad ya itu adalah sekitar 10.000 tentara, para sahabat semuanya, terus suku-suku di Arab semuanya ikut berjihad membawa panji agama Islam. Ya, seperti sudah kita bahas juga bahwasanya
pada saat perjanjian perdamaian itu agama Islam berkembang sangat pesat. Rasulullah banyak mengirimkan dai-dai, ya. Ini sunnah. Rasulullah mengirimkan para dai, orang-orang yang mumpuni untuk mengajarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat yang jauh-jauh. Itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ya. Rasulullah mengutus orang yang berilmu, ya, bukan sembarang orang berdakwah di sana ke sana kemari, bukan, tidak seperti itu, ya. Orang berdakwah itu harus mempunyai ilmu. Rasulullah mengutus para sahabat yang sudah mumpuni, dikirimkan ke suku A, suku B, suku C dan seterusnya, sehingga agama Islam tersebar di seluruh jazirah Arab. Itu pada tahun ke-8 Hijriah Rasulullah diperintah oleh Allah untuk menyerang kota Mekah atau membebaskan kota Mekah. Karena walaupun agama Islam sudah tersebar, pusatnya Arab itu adalah di Mekah. Ya, pusatnya Arab itu di Mekah. Kenapa? Karena di sana ada Baitullah, ada Ka'bah sebagai simbol agama tauhid yang mulai dibangun, tidak diketahui kapannya. Hanya di Al-Quran disebutkan Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail itu meninggikan fondasi yang sudah ada, ya. Para ulama sendiri berbeda pendapat siapa sebenarnya yang membangun Ka'bah di awal-awalnya. Ketika masanya Nabi Ibrahim, memang rumah tempat ibadah yang pertama kali dibangun di dunia ini adalah Ka'bah, hurungan masjid, ya. Kalau zaman sekarang kan masjid hampir tiap RT berlomba-lomba membangun masjid. Baik, nama baik nggih. Akan tetapi lebih baik lagi kalau kita berlomba-lomba membangun jamaah. Ini yang jarang terjadi, ya. Kita kadang-kadang masjid gede akan tapi jamaahnya tidak ada. Gitu. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi Ka'bah adalah tempat beribadah pertama yang didirikan oleh manusia. Dan di Al-Quran disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim dan Ismail yang membangun kembali, mendinggikan pondasinya. Dan sampai hari ini Mekah itu, Ka'bah itu mendapatkan renovasi beberapa kali. Ya, Ka'bah pernah hancur diterpa banjir. Kok di Arab pernah banjir? Ada nggih? Di Mekah ini sering terjadi banjir. Ya, walaupun udane kadang-kadang setahun ini sehari atau 2 hari, kadang 1 minggu, kadang babar blas tidak ada hujan. Itu Jazirah Arab seperti itu. Kadang sebulan, kadang setengah bulan. Ya, akan tapi karena di sana tidak ada sungai-sungai seperti di kita, maka ketika hujan ya banjir. Ya, ketika hujan besar. Itu. Seluruh pasukan kaum muslimin bertolak dari Madinah, ya, seperti sudah kami terangkan kemarin. Ya, ada beberapa peristiwa, diantaranya ada seorang yang namanya siapa kemarin saya lupa, ya, yang berusaha untuk membocorkan, ya, kedatangan Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah memohon kepada Allah agar keberangkatan beliau dan pasukannya tidak diketahui oleh orang Quraisy. Ya, Hatib, ya maaf, ya, namanya Hatib. Ya, sahabat, sebenarnya dia ahli perang Badar atau pengikut perang Badar. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak beliau dari Mekah, sehingga keimanannya sudah tidak diragukan lagi. Akan tetapi dia punya saudara yang tidak punya pelindung di Mekah, sehingga dia takut kalau mereka akan disiksa oleh orang Quraisy, sehingga dia menitipkan surat, dititipkan kepada seorang wanita untuk disampaikan ke penduduk Mekah atau keluarganya yang berada di Mekah, bukan keseluruhan. Akan tapi Rasulullah mengetahui hal tersebut dan menegur si Khatib ini, ya. Apa jawaban Hatib? Seperti yang sudah kami jelaskan.
Di sini mengandung pelajaran bahwasanya walaupun kita tidak boleh, walaupun keadaannya seperti apapun juga, kita tidak boleh mendahulukan kepentingan pribadi dan keluarga daripada kepentingan agama. Kepentingan yang lebih besar tidak boleh. Itu. Ya, kita tidak boleh untuk kepentingan sendiri atau keluarga mengorbankan agama kita, tidak boleh sama sekali. Itu. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya tidak boleh seorang suami misalnya rela untuk melakukan korupsi demi untuk menghidupi anak, menyenangkan anak dan istrinya. Ini tidak boleh hal-hal seperti itu dilakukan. Ya tidak boleh. Kita harus lebih takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ya daripada takut kepada manusia. Gitu. Saking sayangnya dengan istri misalnya, ya seorang suami rela untuk melakukan memperoleh rezeki dengan cara yang tidak halal, misalnya dengan menipu, dengan mencuri, dengan alasan untuk menghidupi keluarganya. Ini tidak boleh sama sekali. Sama secara umum seperti itu pelajaran yang bisa kita dapatkan. Karena pada hakikatnya Allah dan Rasulnya, agama Allah yang harus didahulukan. Ya, karena kehidupan kita seorang Muslim itu bukan di dunia, akan tetapi hakikatnya kehidupan seorang Muslim adalah di akhirat. Itu. Yang kedua, peristiwa yang kedua adalah Rasulullah mengunjungi atau berziarah ke kuburan ibundanya, yaitu siapa namanya? Aminah, nggih? Aminah. Yang berada di antara kota Mekah dan Madinah. Ya, dalam ziarah tersebut Rasulullah memohon kepada Allah, memohon untuk diampuni ibunya. Ibunya meninggal dalam keadaan kafir, ya, dalam keadaan belum memeluk agama Islam, sehingga dia dipastikan masuk di neraka. Ini dipastikan, ayah dan ibunya Rasulullah dipastikan masuk di neraka karena meninggal dalam keadaan kafir. Dan Rasulullah pada saat itu beliau memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah ibuku, gampangannya seperti itu, ya. Akan tetapi tidak diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya Rasulullah diperbolehkan untuk menziarahi kubur ibundanya. Ini mengandung pengertian bahwasanya kita mendoakan siapa saja orang yang sudah meninggal dunia itu kalau kita ketahui bahwa orang tersebut adalah muslim, ya. Kalau kita ketahui bahwa orang tersebut adalah kafir, maka tidak akan berfaedah. Ya, tidak akan berfaedah doa kita. Begitu juga kita mendoakan orang tua kita. Kalau orang tua kita muslim, kalau orang tua kita beragama Islam dan taat, ya, insyaallah doa anaknya akan sampai. Akan tetapi ketika orang tua kita meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ya, ini. Karena memang seperti itu. Syaratnya kita memperoleh syafaat, ini termasuk syafaat, ya, adalah kita yang memberi syafaat itu diridhoi, yang mendapatkan syafaat juga diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gitu. Kita mendoakan fulan, ya. Yang mendoakan juga harus diridhoi oleh Allah, yang didoakan juga harus diridhoi oleh Allah. Itu. Makanya dalam berdoa kepada Allah, ya, dalam misalnya dalam salat jenazah, itu. Kalau yang mendoakan, yang mensolatinya 40 orang, ya, tanpa dia musyrik kepada Allah, akan diampuni dosa orang jasad orang yang meninggal dunia tersebut. Dengan syarat tadi, orang yang meninggal dunia itu muslim. Itu. Akan tapi kalau orang yang meninggal dunia tidak pernah sholat, gimana kira-kira? Diridhoi apa mboten?
Itu ya, ini harus dijadikan kita pemahaman seperti itu. Ya. Beda kasus kalau orang tersebut masih hidup boleh. Ya kita berdoa agar orang tersebut mendapatkan hidayah. Ini boleh, diperbolehkan. Akan tapi ketika sudah meninggal dunia, itu sudah terputus. Ya tinggal menanti keputusan. Ya jangankan manusia biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia pilihan saja, bapak ibunya Rasulullah memohon ya kepada Allah agar diampuni, tidak dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi orang seperti kita. Ini maaf kalau hujan biasanya nggak begitu kedengaran, mudah-mudahan bisa jelas. Oke. Kita lanjutkan. Peristiwa berikutnya adalah bertemu dengan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Ini siapanya Rasulullah? Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti siapanya? Anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sinten? Ya. Abdul Muthalib itu kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal sudah kami jelaskan Abdul Muthalib mempunyai 10 anak laki-laki. Di antaranya adalah Abbas, Abdullah, terus Abu Jahal, ya, terus Hamzah dan sebagainya. Ada 4 orang paman Rasulullah yang menangi ketika Rasulullah diutus menjadi nabi. Yang 2 tidak beriman, yang 2 lagi beriman. Yang tidak beriman adalah Abu Lahab dan Abu Thalib. Abu Thalib itu anak bapaknya Ali. Sedangkan yang beriman kepada Rasulullah adalah Abbas dan Hamzah. Okay. Hamzah meninggal dunia ketika perang Uhud. Masih kemutan. Mudah-mudahan masih kemutan. Ya. Sing mulang teka sih kemutan. Dengan mudah-mudahan masih kemutan. Itu. Dan sampai pembebasan kota Mekah, Abbas ini belum beriman. Ya. Belum beriman. Akan tetapi sudah ada yang mengatakan Abbas sudah beriman, mau niat hijrah. Akan tetapi ketika baru pergi keluar kota Mekah, Abbas bertemu dengan pasukan Rasulullah beserta 10.000 bala tentaranya. Mirang nang mboten ngomong dewekan. Mirang nang mboten. Kalau hujan besar, kenapa saya suka meliburkan ini seperti ini? Saya ngomong sendirian. kayak wong kenapa ya? Ya semending-mending mandang krungu nggih. Andar. Ya. Sekali lagi, beliau bertemu Abbas, ya. Abbas itu keluar dari Mekah untuk berhijrah sebenarnya, ya. Ia masih tinggal di Mekah untuk memberikan minum kepada jamaah haji, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujui permintaan daripada Abbas ini. Ada satu hal lagi, ketika sampai di suatu daerah, ketika sampai di suatu daerah, Fathu Mekah terjadi di bulan Ramadan. Okay? Bulan Ramadan itu bulan keberapa berarti? Ada yang bisa ngitung? Muharram, terus Safar, Jumadil Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan ke-9. Ya. Bulan ke-9, Ramadan itu bulan ke-9 daripada tanggalan Islam. Jadi sudah tahun ke-8 tapi akhir, ya, akhir.
dan Rasulullah berangkatnya dalam keadaan berpuasa. Akan tetapi di tengah jalan Rasulullah berbuka, ya, Rasulullah berbuka. Ini menandakan sunnah Rasulullah bahwasanya ketika safar, kalaupun kuat boleh saja melanjutkan berpuasa. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar berbuka. Ini sama juga ketika safar Rasulullah selama ini di Fathu Mekah ini Rasulullah safar selama kurang lebih 14 hari. Selama 14 hari Rasulullah tidak pernah sholat 4 rakaat, tidak pernah. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, isya 2 rakaat. Ini yang harus kita tiru, ini yang pelajarannya. Setiap kita melakukan safar itu adalah kita merukhsah, mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah. Dan Allah tabarak wa ta'ala sangat suka ketika kita diberi keringanan, maka kita mengambilnya. Akan tetapi kalaupun ada, ya, saudara-saudara kita yang tidak melaksanakan rukhsah tersebut, ya tidak apa-apa, itu pilihan mereka. Tapi kita, ya, usahakan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Salatnya di jamak dan dikosor, begitu. Cara beliau melakukan safar. Yang berikutnya adalah masuk Islamnya Abu Sufyan. Ini ceritanya sedikit panjang, ya. Ya. Ketika Abbas radhiyallahu anhu dia keluar dari kota Mekah, dia melihat pasukan kaum muslimin yang sangat besar. Lalu dia balik, lalu ketemu Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan kita tahu dia yang memimpin penyerangan pada saat perang Uhud. Orang yang paling membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin orang Quraisy. Akan tetapi qadarullah, ya, dia diberi hidayah untuk bisa masuk agama Islam. Akan tetapi prosesnya adalah ketika terjadi penaklukan kota Mekah. Ya, saya bacakan kisahnya. Abu Sufyan, Hakim bin Hizam dan Budail bin Warqa keluar mencari informasi. Mereka terus menyusuri berita hingga akhirnya tiba di Maruz Zahran. Ini tempat beristirahatnya Rasulullah beserta para pasukan. Ketika melihat pasukan besar kaum muslimin, mereka pun ketakutan. Beberapa orang dari pasukan penjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangkap mereka lalu membawa mereka kepada beliau. Saat itu Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Gitu. Ya. Diceritakan oleh para ulama bahwasanya Abbas ini yang membawa Abu Sufyan. Abbas dan Abu Sufyan membujuk Abu Sufyan. Abbas ini membujuk Abu Sufyan agar supaya segera masuk Islam. Begitu melihat banyaknya pasukan, ya, Abu Sufyan dan bala tentara orang Quraisy sangat ketakutan. Akhirnya Abu Sufyan mau untuk menerima agama Islam. Gitu. Dalam peristiwa tersebut Abu Sufyan dibonceng oleh Abbas dengan menggunakan unta Rasulullah melewati pasukan kaum muslimin. Ya. Abbas mengatakan, ini Abu Sufyan sudah menjadi tanggunganku. Artinya menjadi tanggungan Abbas. Karena Abbas itu orang Islam, maka dia boleh menanggung keselamatan Abu Sufyan. Akan tetapi Umar bin Khattab orang yang sangat tegas. Begitu melihat Abu Sufyan, dia langsung mengejarnya. Itu dia Abu Sufyan, gembong kaum kafir, harus dipateni. Gampangnya seperti itu. Akan tapi Abu Sufyan dibonceng oleh Abu Abbas ini bergegas, ya, bergegas menuju kemahnya Rasulullah. Ya, karena kalau sebelum sampai ke kemahnya Rasulullah ini bisa kena dikejar oleh Umar, bisa-bisa terbunuh Abu Sufyan ini. Akhirnya
seolah-olah terjadi balapan ini antara Umar, Abu Sofyan dan Abbas ini untuk menuju tendanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu singkat cerita, Abu Sofyan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian berkata kepada Abbas, tahan Abu Sofyan di dekat celah gunung agar ia bisa melihat sendiri pasukan kaum muslimin. Ya, Rasulullah menyuruh Abbas untuk menahan Abu Sofyan untuk melihat betapa besar jumlah pasukan kaum muslimin. Orang Quraisy sekalipun bersatu mereka tidak akan mampu untuk menandingi. Ya, Abbas menahan Abu Sofyan di sana, lalu kabilah lewat satu persatu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Abu Sofyan menyaksikan kekuatan besar Islam. Ya, ketika Abu Sofyan dicegat di celah-celah gunung, masing-masing pasukan lewat. Ya, seolah-olah ini menunjukkan kepada pemimpin Quraisy, ini pasukan Islam yang besar, kamu tidak akan mungkin bisa melawan, maka nyerah saja. Gampangannya seperti itu. Dapat disimpulkan seperti itu. Sebelumnya Al-Abbas berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, Abu Sofyan adalah orang yang suka dengan kehormatan dan kebanggaan. Berikanlah sesuatu untuknya. Maka Rasulullah menjawab, baiklah, barang siapa masuk ke rumah Abu Sofyan maka ia aman. Barang siapa menutup pintu rumahnya maka aman, dan barang siapa masuk ke masjid maka ia aman. Ini ultimatum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki Mekah, ya, karena membawa pasukan yang sangat besar. Kalaupun orang Quraisy melawan tidak mungkin mampu, karena 10.000 pasukan. Sehingga Rasulullah memberikan sabdanya yang seperti itu. Siapa saja diantaranya yang masuk ke rumah Abu Sofyan, karena Abu Sofyan ini adalah gampangannya pemimpin, ya, suku Quraisy pada waktu itu, sehingga tetap dihormati walaupun baru masuk Islam. Itu. Ini salah satu apa namanya? Strategi Rasulullah ketika menyebarkan agama Islam. Orang-orang yang berada di pimpinan itu tetap dihormati sebagai pimpinan, ya, agar bisa mempengaruhi masyarakatnya. Ya, memang berbeda ketika kita berdakwah kepada seorang yang mempunyai pengikut dengan manusia masyarakat biasa. Ini harus tetap dimuliakan orang-orang yang memang punya kedudukan, agar tidak merasa direndahkan dengan Islam itu, kecuali dia sudah punya keimanan yang tinggi. Ya, orang-orang yang baru masuk Islam biasanya mereka masih menimbang untung dan ruginya. Ya, orang yang baru masuk Islam kadang menimbang, nyong untung apa orang ngerlebu Islam. Gampangannya seperti itu. Ya, berbeda dengan orang-orang yang sudah memang dimasuki keimanan, dia masuk agama Islam, mengerjakan sholat tidak melihat untung dan rugi. Ya, berjihad fisabilillah tidak melihat untung rugi. Dia berinfak, sedekah tidak melihat untung dan rugi. Semuanya lillahi ta'ala. Itu. Kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya hingga sampai di Dzutwa. Beliau masuk ke Mekah dengan kerendahan diri kepada Allah, dengan penuh kerendahan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saat itu kepala beliau menunduk di atas untanya dengan penuh kekhusyuan hingga janggut beliau hampir menyentuh pelana. Beliau membaca surat Al-Fath. Ya, kemarin sudah pada kajian yang lalu kita sudah bahas surat Al-Fath. Itu. Ya, beliau merasa bahwa ini adalah berkah dari Allah. Allah memberikan kemenangan.
ya kekuasaan kepada Rasulullah sekitar 20 tahun, 21 tahun ya, 23 tahun secara keseluruhan sampai meninggalnya ya 22 tahun barulah Rasulullah merasakan hasilnya, bisa kembali ke tanah Mekah yang dahulu mengusir. Padahal tanah kelahiran beliau Rasulullah adalah di Mekah. Sudah barang tentu kalau boleh memilih ya pilihnya maring Mekah. Gini mboten. Bagaimanapun juga tanah kelahiran itu kadang kita tidak bisa meninggalkannya. Akan tapi Rasulullah sebagai seorang rasul, beliau hanya mengikuti perintah Allah. Sehingga ketika diperintah untuk hijrah ke Madinah, beliau tetap hijrah. Dan ketika sudah menguasai Mekah, beliau pun tetap di Madinah, tidak kembali ke Mekah. Ini, beliau memasuki kota Mekah dengan kepala tertunduk. Ini diriwayatkan janggut beliau hampir menyentuh pelana, artinya tertunduk seperti itu, sambil membaca surat Al-Fath. Itu menandakan kerendahan diri, kerendahan hati Rasulullah di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengakui bahwa kesemuanya itu atas berkat rahmat Allah semata. Lalu Rasulullah membagi pasukannya. Ya, beliau mengutus Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, kepada kaum muhajirin dan kabilah tertentu, beliau memerintahkan agar masuk dari airah Qadha, dari jalur atas Mekah, ya sebelah atasnya, dan menancapkan benderanya di Al-Hujun tanpa berperang kecuali bila diserang. Secara umum seluruh pasukannya dinasihati oleh Rasulullah seperti itu. Kalian masuk ke kota Mekah, ya tidak boleh menyerang, tidak boleh membunuh kecuali orang Quraisy mereka menyerang. Kalau orang Quraisy menyerang ya kita lawan. Akan tapi kalau tidak ada penyerangan maka tidak boleh menyerang lebih dahulu. Ini, ya. Nah ini semuanya adalah perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah hanya mengikuti. Tuh. Beliau juga mengutus Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid ini masuk Islam ketika masa-masa damai. Ya, ketika masa-masa damai, Khalid bin Walid seorang yang sangat pintar di dalam urusan perang. Khalid bin Walid, ya, yang memukul kaum muslimin pada saat perang Uhud. Ya, tadinya musuh, akan tetapi ketika sudah masuk Islam, maka dosa-dosanya semuanya diampuni. Subhanallah. Satu pasukan dipimpin oleh Zubair bin Awam, lalu yang kedua adalah Khalid bin Walid bersama kabilah Quda'ah, Sulaim dan lainnya memerintahkan masuk Mekah dari bawah dan menyiapkan bendera di dekat rumah-rumah Mekah. Dari kalau Zubair bin Awam itu dari arah utara, kalau si Khalid bin Walid dari arah selatan, artinya dikepung, ya. Kota Mekah pada waktu itu dikepung oleh Rasulullah dari seluruh penjuru. Begitu juga beliau mengutus Sa'ad bin Ubadah, ya ini kaum Ansor, ya, memerintahkan untuk tidak memerangi kecuali bila diserang. Akan tetapi, ya, ada beberapa peperangan kecil. Contoh di sini, Khalid bin Walid masuk dari arah bawah Mekah, namun beberapa kabilah Quraisy berkumpul dan melawan, yaitu Bani Bakar, Banu Haris dan Bani Abdul Manaf, sebagian daripada Huzail. Akan tapi mereka semuanya terpukul mundur. Ya, jamaah rahimakumullah. Ini seluruh Jazirah Arab itu dahulunya tidak ada kerajaan besar. Seluruhnya berdiri di atas kabilah-kabilah. Yang namanya Bani berarti keluarga. Bani Bakar ya keluarganya Bakar. Kalau saya misalkan Bani San Mursid misalnya, ya keturunannya San Mursid ke bawah itu. kalau itu orang Arab dahulu itu seperti itu, ya. Semuanya mempunyai tatanan masyarakat yang seperti itu. Masing-masing dipimpin oleh yang paling tua, generasi di bawahnya. Mereka membentuk sebuah komunitas yang saling tolong menolong, persaudaraan yang sangat kuat. Ya,
daripada bani-bani tersebut nanti akan membentuk sebuah kabilah dan membentuk sebuah suku. Dan Quraisy ini ya, Quraisy ini kan berarti nenek moyangnya dari kabilah-kabilah tersebut, dari Bani, misalnya Bani Bakar, Bani Haris, Bani Abdumanaf, Bani Hashim. Bani Hashim itu marganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya terkumpul menjadi suku Quraisy. Itu seperti itu. Quraisy itu nama orang, ya, nama orang pendahulu sebelum keturunan-keturunan di bawahnya Nabi Ismail. Karena kalau ditelusuri, Nabi Muhammad itu akan sampai kepada Nabi Ismail dan lanjut ke Nabi Ibrahim. Itu seperti itu. Ya, di antara kabilah Quraisy yang berkumpul ada beberapa, ya. Mereka mencoba melawan pasukan kaum muslimin, tetapi karena kalah jumlah, akhirnya mereka terpukul mundur. Lalu Rasulullah memberikan keamanan kepada semua orang. Ketika berhasil memasuki Mekah, beliau memberikan pengumuman semuanya aman kecuali 4 laki-laki dan 2 perempuan. Kenapa? Karena memang seperti itu, ya, yang diwahyukan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang tadi seperti siapa saja yang masuk rumah Abu Sufyan, dia aman, tidak akan diperangi. Siapa saja yang berdiam diri di rumah, tidak membuka pintu, berarti dia aman. Siapa saja yang berada dalam masjid, berarti dia aman. Ya. Akan tetapi khusus untuk orang-orang ini beliau tidak memberikan keringanan. Yang pertama adalah Ikrimah bin Abu Jahal, ya, anaknya Abu Jahal, ya. Lalu Abdullah bin Khattal, ada Mikyas bin Suwa'a dan Abdullah bin Asyar, ya. Mereka semuanya berhasil dibunuh kecuali Ikrimah. Ikrimah itu melarikan diri, keluar dari kota Mekah. Akan tetapi nanti, ya, Ikrimah akan balik dan mau masuk Islam. Subhanallah. Ketika mau masuk Islam sudah selesai. Rasulullah sangat pemaaf, ya, sangat pemaaf. Akan tetapi ketika beliau diperintahkan untuk tegas, ya tegas. Ya, kita ingat ada suku Yahudi, kalau nggak salah Bani Kainuqa, ya, itu yang ketika selesai berperang semuanya dibunuh, 700 orang dibunuh, ya, dipenggal satu persatu, dimasukkan ke dalam liang. Itu dalam peperangan seperti itu. Tetapi ketika sudah berjalan dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah orang yang sangat pemaaf. Dalam urusan perang beliau tegas, ya. Perintahnya bunuh, perintahnya suruh diusir, ya, termasuk dalam hukum agama, ya, beliau tidak pandang bulu. Bahkan dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, ya, beliau mengatakan kalaulah Fatimah mencuri, tangannya pasti akan dipotong. Fatimah niku sinten? Putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya Fatimah mencuri, tangannya harus dipotong. Itu tidak pandang bulu. Tidak seperti di kita, nggih. Gini nggih. Kalau pejabat yang kena masalah, suwe ora dihukum-hukum. Tapi kalau orang kecil biasanya cepet. Ya, agama Islam tidak seperti itu. Subhanallah. Nggih. Matin maning. Mati mangejeluk. Mati semuanya, ya. Yang pertama dilakukan Rasulullah ketika sudah mendekati siang panasnya,
Rasulullah memasuki kota Mekah dengan ketundukan hati dan beliau yang pertama-tama disinggahi adalah menuju rumah Ummu Hani di sini. Ya, Ummu Hani binti Abu Thalib. Itu siapanya ini? Sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudaranya Ali bin Abu Thalib. Ini ya ketika kita menggunakan nasab seperti ini akan mudah menghubungkan ya. Kalau di Jawa kadang-kadang bisa tidak diketahui turunannya. Ya kalau di Arab sampai hari ini ya nama itu cenderung tidak banyak-banyak. Nama orang satu kata ya Ali, Umar, Muhammad, ya ada Abbas. Sampai hari ini ya, sampai hari ini masih dilestarikan hal-hal seperti itu. Memang itu menjadi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bukan berarti dilarang tidak, tapi lebih baik adalah seperti itu sebenarnya. Ya menggunakan satu nama lalu diurut ke atas. Itu agar tidak terjadi nanti misalnya pernikahan yang terlarang, itu pernikahan padahal sesungguhnya dia adalah mahram yang tidak boleh untuk dinikahi. Kalau seperti ini, Nabi Muhammad SAW nasabnya itu tersambung sampai 50 ke atas. Panjenengan berapa? Ya kalau saya misalnya, saya ya paling-paling ya ngerti kakine, bapaknya kakine, ya kalau ditakoni kayak Pak Mas Lito juga belum tentu ngerti. Dhuwure maning boro-boro. Itu. Kalau di Jazirah Arab ini akan bisa terlihat misalnya siapa dulu di Lumbir ini, ya. Ya karena kita pasti tahu lah ya, pasti kita tahu bahwasanya dulunya ya hanya beberapa gelintir orang yang masuk ke Lumbir lalu beranak pinak, itu. Pada hakikatnya mungkin wong selumbir kiye satu keturunannya mungkin saja, Bu. Itu seperti itu. Zaman dahulu kala ketika Lumbir jadi alas mungkin ya. Kita apa yang pertama dilakukan oleh Rasulullah, ya dia pembersihan Ka'bah dari berhala. Ya, di Ka'bah itu terdapat 360 berhala. Ya, masuk ke tenda beliau dipasang di Syib Abi Thalib, sementara kaum Quraisy berkumpul di sekitar beliau. Saat itu Rasulullah masuk ke Masjidil Haram, masuk ke dalam panjenengan bedakan antara Masjidil Haram dan Ka'bah. Okay? Masjidil Haram itu masjidnya, Ka'bah itu bangunan yang hitam itu yang panjenengan sering lihat di gambar. Sedangkan Masjidil Haram itu masjid yang mengelilingi Ka'bah. Paham nggih? Itu yang sudah pernah ke sana ya alhamdulillah lebih mengetahui yang namanya Ka'bah itu di Ka'bah itu sekelilingnya adalah tempat datar yang digunakan untuk tawaf. Ibadat tawaf. Sedangkan ketika pembatarnya sudah habis lalu di sekelilingnya baru Masjidil Haram. Masjidil Haram itu ya arahnya 360 karena semuanya tidak seperti kita arahnya mari ngulon nggih. Kalau di Masjidil Haram masjidnya ngadep endi? Ngadep endi? Ngadep kiblat. Kiblatnya apa? Kalau yang dari lor yang ngadep ngidul, sing ngidul ngadep ngalor. Kita sholat karena di tengah-tengahnya Ka'bahnya di tengah-tengah, maka sholatnya satu ngadap sana, yang sebelah sini ngadap sini begitu. Jadi eta ya. Jadi orang muslim belum semuanya menghadap Ka'bah. Ya, wa min haitsu ma kunta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dimanapun kalian berada, arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu seperti itu dalilnya. Sehingga ketika sholat imamnya di mana madhab ngetan misalnya imamnya bisa madhab ngulon karena Masjidil Haram itu sekeliling ya semuanya menghadap ke Ka'bah. Ya. Lalu Rasulullah dengan menggunakan tongkatnya Rasulullah membersihkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah sambil membaca Al-Quran surat Al-Isra ayat 81.
Waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Karintong batune. Subhanallah. Ya. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Suaranya ngasih keras ikilah, tenang we. Innal batila kana zahuqa. Ya, Rasulullah sambil menghancurkan berhala tersebut, beliau membaca surat Al-Isra ayat 81. Ya. Ja'al haqqa, telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Dan juga firman Allah yang lain dalam surat Saba ayat 49. Ja'al haqqa wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Ya, telah datang kebenaran dan kebatilan itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulang kembali. Itu. Ya. Itu yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menghancurkan berhala-berhala. Berhala itu patung, ya, patung-patung yang ada di dalam Ka'bah. Ya, kalau zaman sekarang banyak ya patung lengan di Singapura Borobudur. Zaman kalau Rasulullah hidup di Indonesia sudah dihancurkan. Patung-patung, ya. Iya. Satu persatu berhala-berhala tersebut berjatuhan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mati maning no? Gorong dicas mismen no? Nggak usah. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawaf di Ka'bah dengan menaiki untanya. Beliau lalu memanggil Utsman bin Talha dan meminta kunci Ka'bah darinya. Ketika kunci itu diserahkan, jadi patung-patung tersebut bukan hanya dalam Ka'bah. Di sekitar Masjidil Haram banyak sekali patung-patung waktu itu. Ya, kenapa? Karena orang Arab itu masing-masing kabilah, masing-masing suku dua patung dewek, ke patungnya nyong. Ini yang melindungi suku nyong, patungnya nyong. Akhirnya ya numpuk, ya. Lalu ketika selesai dengan yang di luar, Rasulullah tawaf melalui Ka'bah dengan menggunakan unta. Lalu memanggil Utsman bin Talha untuk meminta kunci Ka'bah. Ya, Ka'bah memang senantiasa dikunci kecuali ada keperluan untuk memasukinya. Dan Ka'bah memang tidak untuk sholat, Ka'bah sebagai simbol persatuan umat Islam. Beliau membuka pintu Ka'bah. Saat masuk beliau melihat banyak gambar di dalamnya. Ada gambar-gambar biasa kalau di bangunan-bangunan itu banyak gambar di dalamnya. Dan diantaranya adalah gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang sedang mengundi nasib menggunakan anak panah. Ini, ya, kira-kira benar apa enggak? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berjudi, gampangannya. Kira-kira masuk akal nggak betul? Ini adalah gambar-gambar yang dibuat oleh orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Quraisy. Lalu Rasulullah bersabda, "Qatalahumullah, wallahi laqad alimu mastaqsama biha." Qat, ya. Artinya apa? Celakalah. Semoga Allah membinasakan mereka. Demi Allah, sungguh mereka tahu bahwasanya keduanya tidak pernah mengundi nasib dengan anak panah sama sekali. Ya, orang-orang yang mengundi nasib dengan anak panah dahulu, kadang-kadang ya, zaman kita kecil, ya, kita melempar uang, melempar uang, anggar metu angka, nyong sida, anggar orang metune udah angka, orang sida gampangan seperti itu, ya. Orang-orang Arab zaman dahulu itu seperti itu.
Mereka ketika mau bepergian itu mengundi nasib dengan anak panah. Ya, dilepaskan ketika tepat ya, maka dia akan melakukan. Ketika tidak, maka tidak. Gitu. Ketika mereka mempunyai hajat dan sebagainya, mereka senantiasa mengundi dengan anak panah. Dan ini termasuk salah satu di antara bentuk perjudian, termasuk kesyirikan karena menggantungkan nasib atau apapun kehendak kita dengan untung-untungan. Padahal itu semuanya tidak boleh. Kita harus tawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh kita menggantungkan nasib kita kepada sesuatu selain Allah. Gitu. Ya misalnya panjenengan ya mau nikah misalnya, ya diundi dulu dengan koin misalnya. Kalau keluarnya angka maka saya jadi nikah. Kalau keluarnya gambar saya tidak jadi nikah. Ini tidak boleh sama sekali. Ini semuanya praktek-praktek mengundi nasib ya, termasuk perjudian, termasuk yang sekarang lagi ngetren ya, judi online itu ya, slot nggih. Ya tidak, slot itu atau pasang togel, pasang nomor dan semuanya itu semuanya namanya mengundi nasib dan masuk ke arah perjudian dan kesyirikan. Karena itu menggantungkan nasib kita kepada selain Allah. Ini diharamkan. Dan ketika Nabi melihat gambar-gambar yang ada di Ka'bah, di dalam Ka'bah ternyata ada itu gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu sedang mengundi nasib dengan menggunakan anak panah. Beliau tahu kualitas akidah seorang Nabi Ibrahim dan Ismail. Tidak mungkin seorang Nabi melakukan undi nasib dengan anak panah. Makanya Rasulullah bersabda demikian. Ya, beliau juga melihat ada gambar seekor merpati dari kayu di dalam Ka'bah, maka beliau menghancurkannya dengan tangannya dan memerintahkan agar semua gambar dihapus. Lalu beliau bersabda dari Usamah bin Zaid, ya semuanya dihapus. Ya berkata, aku masuk bersama Rasulullah SAW ke dalam Ka'bah. Beliau melihat ada gambar, lalu beliau meminta diambilkan air. Beliau pun mengusap gambar itu seraya bersabda, ini penting buat kita ketahui. Qatallah qauman yasuwaruna ma la yakhluqun. Ya. Semoga Allah membinasakan suatu kaum yang membuat gambar sesuatu yang mereka tidak mampu menciptakannya. Makanya dalam syariat agama Allah kita haram menggambar makhluk yang bernyawa, haram. Itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kecuali kalau foto itu berbeda, foto untuk KTP, foto untuk paspor dan sebagainya itu berbeda. Ya, karena itu untuk kepentingan dan bukan termasuk menggambar yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan bahwasanya malaikat tidak akan pernah masuk ke rumah, ya, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah tersebut ada patung dan gambar makhluk yang bernyawa. Itu. Makanya sebaiknya ya baik kaum muslimin menghindari itu semuanya. Ya, menghindari itu semuanya agar senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, malaikat rahmat senantiasa mendatangi rumah kita. Kalau sudah ada patung, ya sudah ada gambar makhluk yang bernyawa, ya itu semuanya kita menjadi jauh dari rahmat Allah Tabaraka. Ini adalah dalil dari Allah dan Rasulnya. Ya, panjenengan mau percaya gimana, nggak percaya ya tanggung sendiri. Begitu nggih? Saya tidak pernah memaksa itu. Ya seperti itu. Ya, kalau saya ngugemi seperti itu. Makanya semua gambar-gambar makhluk yang bernyawa ya tidak pernah pajang, tidak pernah memajang yang namanya patung itu. Dalam bentuk apapun juga. Begitu nggih? Sampai di sini dulu
insyaallah kita lanjutkan. Ini masih panjang ya tentang terkait Fathu Mekah. Ini selama 14 hari Rasulullah berada di Mekah. Apa saja yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, insyaallah semuanya mengandung hikmah, semuanya mengandung pelajaran ya. Karena setiap tindak tanduk Rasulullah adalah syariat bagi kita. Ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.